Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Amara Fatihah Isarisa. Nah, kali ini kita akan membahas cara pemeriksaan kesehatan hewan pada sapi Bali serta pengamatan pada sapi Bali yang sakit. Mau tahu gimana videonya? Tonton ya. Kali ini saya berada di kandang milik kelompok ternak Damin Kreatif yang berlokasi di Kecamatan Putri Bau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu. Saat memeriksa sapi, harap berhati-hati ya, jangan sampai tertendang. Perhatikan posisi berdiri dan tetap waspada. Sapi yang diamati yaitu sapi Bali jantan yang berusia 2 tahun dengan penaksiran bobot badan sebesar 289 kg. Metode pemeriksaan yang pertama yaitu inspeksi atau melihat. Inspeksi digunakan untuk mengamati sikap dan kondisi tubuh ternak bagian luar. Sapi berdiri dalam keadaan seimbang dan bertumpu pada keempat kakinya dalam posisi yang santai dan punggung yang rata. Keadaan kulit bersih dan mengkilap, tak didapati caplak. Kemudian pada bagian belakang kita lihat skrotumnya normal. Dilihat dari penampakan skrotum yang simetris. Temperamen sapi mudah terkejut. Bagian penis terlihat bersih dan tidak ada luka. Bagian hidung bersih dan berkeringat. Dari penampakan atas terlihat adanya bagian kulit yang mengelupas. Lalu kita lihat bagian kuku. Tidak terdapat luka maupun benjolan. Palpasi merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan telapak tangan atau punggung tangan. Kondisi badan sapi tersebut tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, berarti normal. Tidak adanya penebalan kulit serta tidak terdapat benjolan. Bulunya terasa halus, tetapi ada beberapa bagian yang terasa kasar, yaitu di punuk, serta adanya kulit yang mengelupas di badan bagian belakang. Pada perabaan bagian leher juga tidak terdapat keanehan. Tidak terdapat benjolan ataupun penebalan kulit. Elus terus sapinya ya, juga sebagai cara pendekatan agar dia menyesuaikan diri dengan sentuhan. Saat melakukan palpasi dianjurkan menggunakan sarung tangan ya. Telinga juga tidak terdapat keanehan. Tidak adanya luka, caplak, maupun benjolan. Matanya juga cerah. Saat mengetuk bagian perut tidak terdapat bunyi yang aneh. Selanjutnya mengetuk bagian dari rumen. Saat diketuk bunyinya normal, yaitu suaranya padat. Mengetuk tulang pada bagian hidung sapi untuk mengetahui apakah sapi menderita sinusitis atau tidak. Saat diketuk bunyinya normal seperti bunyi tulang yang padat. Angka frekuensi denyut jantung sapi sebesar 55 kali per menit. Hal ini normal karena denyut jantung normal pada sapi sebesar 50 hingga 60 kali per menit. Frekuensi pulsus dapat diukur dengan memegang ekor dan letakkan tangan di vena coccygealis yang berada kira-kira 8 hingga 10 cm dari pangkal ekor. Dari hasil wawancara dengan peternak didapatkan anamnesa sapi yaitu pernah mengalami bloat atau kembung, diare, serta adanya caplak pada kulit. Memperkirakan umur sapi dengan melihat susunan gigi serinya. Dilihat terdapat 2 pasang gigi seri yang berarti sapi ini berumur 2 tahun. Lakukan pengukuran lingkar dada dengan cara melingkari pita ukur pada tubuh sapi tepat di belakang kaki depan. Mengukur tinggi gumba yang diukur dari titik tertinggi pundak pada tegak lurus sampai ke tanah. Harusnya menggunakan tongkat ukur.
Didapati suhu tubuh sapi sebesar 39,2 derajat Celcius. Suhunya termasuk suhu normal karena kisaran suhu normal pada tubuh sapi yaitu 37,5 hingga 39,5 derajat Celcius. Didapati frekuensi pernafasan sapi ini sebanyak 32 kali per menit. Hal ini masih terbilang normal karena kisaran normalnya respirasi sapi sebesar 24 hingga 42 kali per menit. Respon penglihatan dan pendengarannya cukup baik. Sapi merespon perlakuan yang diberikan. Nah, kulitnya elastis karena respon elastisitasnya bagus. Pengamatan pada sapi yang sakit. Sapi ini menderita ringworm, cacingan, dan terdapat caplak di badannya. Sebelumnya, sapi ini telah mendapatkan pengobatan dari petugas kesehatan hewan, sehingga kondisinya sudah mulai membaik. Nah, dapat dilihat cara berdiri dan cara berjalan sapi ini normal. Pada bagian muka sapi terdapat lesi berbentuk bulat seperti cincin yang berwarna putih. Ini merupakan gejala khusus dari penyakit ringworm. Ringworm disebabkan oleh infeksi jamur genus Streptococcus verrucosum yang menyerang bagian rambut, kulit, dan kuku. Penularan ringworm dapat terjadi karena adanya kontak langsung dengan sapi yang terinfeksi disertai dengan tingkat sanitasi kandang yang kurang baik. Cacingan disebabkan oleh cacing giling atau nematoda. Umumnya cacingan disebabkan oleh kesalahan dalam pola pemberian pakan disertai dengan tingkat sanitasi kandang yang kurang baik. Menunjukkan gejala yaitu kurus, bulunya kusam, diare, dan nafsu makannya kurang. Hindari mengarit rumput terlalu pagi. Sekitar mata sapi terdapat kotoran dan bekas air mata. Penyebabnya beragam. Caplak merupakan parasit yang termasuk dalam ordo Acarina. Caplak menghisap darah, merusak kulit, dan menyebabkan luka, serta dapat menjadi vektor berbagai penyakit. Kunci pencegahan ketiga jenis penyakit tersebut terletak pada sanitasi kandang dan manajemen pemeliharaan yang baik, pemberian pakan yang berkualitas, pemberian vitamin, dan penggunaan obat-obatan. Ini adalah jenis obat-obatan yang dapat digunakan untuk menangani penyakit pada sapi Bali yang tadi kita pada riwayat anamnesa sapi Bali yang pertama. PMO mengandung oxybenzone 900 mg. Dosis pemberiannya yaitu 1 bolus untuk 200 kg bobot badan sapi. Dosis pemberian Wolmectin yaitu injeksi 1 ml subkutan setiap 50 kg bobot badan sapi. Kolibek injeksi diberikan dengan dosis 6,25 hingga 12,50 ml per 100 hingga 200 kg bobot badan. Diinjeksikan secara intramuskuler atau subkutan. Kolibek bolus diberikan sebanyak 2 hingga 4 bolus ke sapi. Besanflex merupakan kombinasi berbagai vitamin B yang diberikan sebanyak 5 hingga 10 ml per 200 kg bobot badan diinjeksikan secara intramuskuler. Injektamin merupakan multivitamin yang diberikan sebanyak 2,5 hingga 5 ml per 100 hingga 300 kg bobot badan diinjeksikan secara intramuskuler. Dupafrel AD3 Forte diberikan sebanyak 3 hingga 6 ml melalui injeksi intramuskuler atau subkutan. Vigantul A diberikan dengan injeksi intramuskuler sebanyak 5 ml. Penstrep 400 diberikan melalui injeksi intramuskuler di mana 1 ml per 10 kg berat badan. Fat Oxy LA diinjeksikan melalui intramuskuler tidak lebih dari 20 ml.
Iosan-TP diberikan sebanyak 20 ml melalui injeksi intramuskuler. Glucortin 20 diberikan secara injeksi intramuskuler, intravena atau suntikan sebanyak 5 hingga 15 ml. Pemberiannya dengan menyemprotkan pada area yang luka yang telah dibersihkan dan diulangi selama 3 hingga 7 hari hingga sembuh. Peralatan pendukung yang digunakan untuk melakukan injeksi pada pengobatan ternak. Sebaiknya injeksi dilakukan oleh dokter hewan, petugas kesehatan hewan, maupun orang yang telah terlatih. Semoga bermanfaat ya. Thanks for watching. See you.